Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Berjumpa kembali dengan kami program terjemah Al-Quran metode 3-in-1, yang mana metode 3-in-1 kali ini merupakan materi yang kedua atau hari kedua dari jilid kedua. Bukunya buku hijau. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas di hari kedua. Kemudian kita lanjutkan ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang pertama ka artinya seperti, ini termasuk harf kata depan. Ma apa yang, arsalna kami mengutus. Ciri pelaku kami na di akhir kata, maka ini termasuk fiil atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Fi pada, kadang artinya di dalam tapi bisa juga pada, termasuk harf kata depan. Kum kalian. Rasulan seorang rasul, ini termasuk isim atau kata benda karena ada tanwin di akhir kata. Min dari termasuk harf, kum kalian. Kalau kita gabung 8 kata, kama arsalna fikum rasulam minkum. Artinya sebagaimana kami mengutus pada kalian seorang rasul dari kalian. Seperti sebelumnya, kama itu 2 kata. Kalau satu persatu diartikan ka seperti, ma apa yang. Tapi kalau udah digabung atau dirangkai, maka artinya menjadi sebagaimana. Yatslu, dia membacakan. Ciri pelaku dia huruf ya di awal kata. Maka ini termasuk fiil atau kata kerja. Karena ada ciri pelakunya. Ala atas termasuk harf kata depan. Kum kalian. Ayati ayat-ayat. Na kami. Kalau kita gabung 5 kata menjadi yatslu alaikum ayatina. Artinya dia membacakan atas kalian ayat-ayat kami. Wa dan termasuk harf. Yuzakki, dia membersihkan. Ciri pelaku dia huruf ya di awal kata. Maka ini termasuk fiil atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Kum kalian. Kalau kita gabung 3 kata menjadi wa yuzakkikum, artinya dan dia membersihkan kalian. Wa dan harf kata depan. Yu'allimu, dia mengajarkan. Ciri pelaku dia huruf ya di awal kata. Maka ini termasuk fiil kata kerja karena ada ciri pelakunya. Kum kalian. Al-kitaba kitab. Termasuk isim kata benda karena berawalan alif lam. Wa dan harf kata depan. Al-hikmata hikmah. Ini isim kata benda karena berawalan alif lam. Nah, kalau kita gabung 6 kata ini menjadi wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Artinya dan dia mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah. Wa dan yu'allimu, dia mengajarkan. Ciri pelaku dia huruf ya di awal kata. Sama seperti sebelumnya, ini termasuk fiil, kata kerja, karena ada ciri pelakunya.
kum kalian, ma apa yang, lam belum, termasuk harf kata depan, takunu kalian menjadi. Ciri pelaku kaliannya huruf tak di awal kata, ditambah waw sukun dan alif di akhir kata. Maka ini termasuk fiil atau kata kerja karena ada ciri pelakunya. Ta'lamuna kalian mengetahui, ciri pelaku kalian huruf tak di awal kata, ditambah waw sukun dan na di akhir kata. Maka ini juga termasuk fiil sama seperti takunu tadi karena ada ciri pelakunya. Nah, kalau kita gabung 7 kata ini menjadi wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, dan dia mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Setelah kita membahas arti kata maupun rangkaian kata atau gabungan kata, maka sekarang kita bahas makna apa yang terkandung pada ayat 151 ini. Penyempurnaan nikmat dari Allah kepada orang-orang mukmin juga lewat diutusnya Rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Dia, maksudnya Nabi Muhammad, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan jiwa-jiwa mereka dari kemusyrikan dan akhlak yang buruk. Nabi juga mengajarkan kepada mereka Al-Quran, kitab maksudnya Al-Quran, dan pemahaman terhadap hukum-hukum syariat atau hikmah, serta mengajarkan urusan-urusan lain yang belum mereka ketahui. Jadi begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Selain Allah tadi pindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah untuk menepis ejekan dari kaum Yahudi maupun orang-orang musyrik Makkah, juga Allah utus Rasul dari kalangan orang Muslim sendiri awalnya. Meskipun umat Islam menyebar, tapi berawal dari orang-orang Arab Makkah. Dari golongan mereka sendiri Allah utus Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Itu merupakan nikmat bagi mereka. Karena menjadi bagian dari mereka. Tentu lebih mudah untuk mereka terima. Karena dari golongan mereka sendiri dibanding dari luar mereka. Apalagi Rasul yang Allah utus ini mengajarkan kepada mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kemudian mengajarkan kepada mereka Al-Quran, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun hal-hal lain Nabi ajarkan kepada mereka. Tentu dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul kepada orang-orang Arab khususnya pada awalnya, itu merupakan nikmat bagi mereka. Karena ada yang membimbing mereka, yang ngajari mereka, yang memberitahu mereka. Tentu tujuannya untuk keselamatan dalam kehidupan, baik di dunia maupun sampai nanti di akhirat kelak. Sekarang kita bahas mengulangi arti rangkaian atau gabungan kata. Kalau kita gabung 8 kata, kama arsalna fikum rasulam minkum. Artinya, sebagaimana kami mengutus pada kalian seorang rasul dari kalian. Kalau kita gabung 5 kata menjadi yatlu alaikum ayatina, artinya dia membacakan atas kalian ayat-ayat kami. Kalau kita gabung 3 kata menjadi wa yuzakkikum, artinya dan dia membersihkan kalian. Nah, kalau kita gabung 6 kata ini menjadi wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, artinya dan dia mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah. Nah, kalau kita gabung 7 kata ini menjadi wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, dan dia mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.